Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update.
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota. Seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Meisada Sirait yang akan menemani sore Anda dalam program Live Travel Update edisi Minggu 12 Februari 2023. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi seputar wisata dan juga kuliner dari sejumlah wilayah di Indonesia yang tentunya akan diinformasikan langsung oleh rekan kami di lapangan untuk Anda. Dan inilah Live Travel Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Beragam kuliner menarik bisa kalian jumpai ketika berada di wilayah Jakarta Timur, khususnya pada Jalan Pisangan Baru Tengah, Kecamatan Matraman. Es doger podeng mang apai, kumis tea contohnya. Kuliner ini sudah berdiri sejak tahun 1974 dan hingga kini masih tetap eksis. Menurut pemilik usaha yaitu Apai, bisnisnya tersebut sudah berjalan melintasi 3 generasi, mulai sang paman, kakak, dan kini dirinya. Informasi selengkapnya terkait wisata kuliner ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Randy Rutama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Ya, Es Doger Podeng Matraman Jakarta Timur Mang Apai. Ya, tempat ini sudah berdiri sejak tahun 1974 yang dimana sampai saat ini penerus dari usaha tersebut yang memegang hingga generasi ketiga. Mengingat sebelumnya sudah maksud saya sudah ditekuni oleh sang paman, sang ayah, dan sekarang ini sang anak, yakni Mang Apai Kumis itu sendiri. Mang Apai selaku owner atau pemilik usaha ini menjelaskan dirinya sudah memakan asam dan garam sejak tahun 1974 sejak tahun 1950-an untuk membangun usaha tersebut hingga saat ini ramai. Pada tahun 1998, Mang Apai menjelaskan usahanya ini sempat di titik paling terbawah, mengingat saat kala itu krisis ekonomi yang menimpa usahanya tersebut. Saat ini, tempat usahanya tersebut sudah membuka total 3 cabang, yang dimana yang pertama terdapat di Matraman, persis di depan sekolah dari Marsudi Rini, dan yang kedua terdapat di kawasan Pasar Burung Jakarta Timur, dan yang ketiga terdapat di Matraman Jalan Pisangan Baru Tengah. Harganya pun juga variatif, yakni untuk harga es doger sendiri dihargai Rp12.000 dan juga es podeng ini sendiri dihargai Rp13.000. Es podeng milik Mang Apai ini cukup menarik, Tribuners, karena es doger dan juga es podeng ini dicampur oleh kacang tanah, yang dimana menurut Mang Apai menu seperti ini tidak dapat ditemui di tempat-tempat lain, sehingga menu atau khas dari Mang Apai Kumis es doger ini menjadi nilai tersendiri atau nilai jual tersendiri, yang dimana menjadi ciri khas dan tentunya dinikmati oleh kalangan masyarakat di sekitar khususnya wilayah Jakarta Timur. Untuk Tribuners yang ingin datang ke lokasi bisa saja langsung datang, namun juga perlu diperhatikan walaupun jam operasionalnya diketahui mulai buka pukul jam 10 pagi hingga tutup jam 5 sore, namun lebih kurang dari jam 5 sore tempat ini juga sudah mulai tutup dikarenakan porsinya yang disediakan sudah ludes terjual. Jadi dianjurkan untuk datang lebih awal apabila ingin menikmati es doger podeng Mang Apai Kumis Matraman Jakarta Timur ini. Mungkin itu saja rekan Mei yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Randy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik usaha. Berikut tayangannya untuk Anda. Kakak ya, tahun 74, mungkin paman saya, kakak saya, terus saya itu ketiga generasi ya. Mungkin paman saya di zaman
paman saya mungkin pertama itu tidak pakai gelas malah katanya ya, dulu masih zaman pintu pakai daun, makanya di imot gitu kan. Ya kita juga awal-awal sih masih dipikul juga sih, masih jual 25 perak. Gelas itu tahun 74 itu 25 perak. Terus Pak, waktu jualan emang udah di Jakarta Timur aja atau udah pindah-pindah Pak? Dari pertama, kalau dagang masih di Jakarta Timur, di Matraman. Matraman di depan sekolahan Marzuki ini. Kalau misalkan untuk cabang sendiri udah ada berapa sekarang? Sekarang 3 ya, kalau dulu banyak. Oh ya, berapa tuh Pak? Dulu banyak, karena ya di mall-mall saya isi dulu, kalau Indah, tambah Metro Senayan. Informasi selanjutnya datang dari Jawa Tengah Tribuners. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana berbeda dengan menyuguhkan bangunan, menu, dan nuansa tradisional, Pinuju Kopi by Joglo Ageng Guci, Kabupaten Tegal bisa Anda jadikan pilihan. Belum lama beroperasi, tepatnya Desember 2022 lalu, Pinuju Kopi beralamat di Jalan Lingkar Barat Kalengan Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jika berkunjung ke lokasi, maka Anda akan langsung disambut dengan nuansa khas tradisional pedesaan karena bangunan didominasi kayu, bambu, dan belum lagi terdapat saung yang bisa digunakan oleh pengunjung. Informasi terkait tempat wisata ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Desta Laila, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Desta. Selamat siang, Tribuners dan rekan Mai. Saat ini jika berkunjung ke Kabupaten Tegal, semakin banyak pilihan Tribuners. Jadi tidak hanya bisa berwisata saja, tapi juga bisa berwisata kuliner, yaitu salah satunya dengan mengunjungi Pinuju Kopi yang merupakan dari Joglo Ageng Guci Tegal. Adapun sesuai namanya, lokasinya sendiri berada di area wisata, objek wisata Guci Kabupaten Tegal, dan di Pinuju Kopi ini yang menjadi perbedaan atau menjadi daya tarik utama yaitu menunya sendiri Tribuners, yang semuanya hampir menyediakan menu-menu tradisional seperti wedang jahe, ada juga menu angkringan dan lain-lain Tribuners. Selain itu, untuk bangunannya sendiri juga cukup tradisional karena memang didominasi oleh bangunan kayu Tribuners. Belum lagi perabotannya dan juga dari pelayannya sendiri juga menggunakan pakaian adat atau pakaian tradisional Tribuners. Adapun untuk menunya sendiri seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu seperti ada otak-otak, mendoan, ada juga gedang atau pisang goreng, roti rebus, roti bakar, dan lain-lain Tribuners. Adapun untuk varian kopinya juga ada kopi joglo, kopi susu, dan lain-lain. Adapun untuk kisaran harganya sendiri yaitu mulai 7.500 sampai 39.000 Tribuners. Adapun Pinuju Kopi ini mengingat baru saja buka sehingga masih ada promo Tribuners, yaitu dimulai dari Januari sampai Februari ada promo angkringan Tribuners, yaitu terdapat angkringan yang gerobaknya juga dan ada beberapa menu, dan ini tidak setiap hari Tribuners, melainkan hanya di hari Sabtu dan Minggu saja. Untuk menunya sendiri ada nasi ayam, ada nasi bandeng, ada juga nasi tongkol teri, ada bihun goreng, dan aneka gorengan dan lain-lain Tribuners. Sedangkan untuk minumannya sendiri juga ada jahe, ada juga kencur, kunyit asam, dan lain-lain. Harganya sendiri yaitu mulai dari 2.000 sampai 15.000 Tribuners. Adapun jika Tribuners berkunjung ke sini, maka selain disajikan dengan pemandangan yang indah dan juga bangunan yang sangat tradisional atau zaman dulu, juga ada di beberapa titik terdapat saung yang bisa dijadikan spot foto Tribuners karena memang cukup instagramable. Adapun untuk jam operasionalnya sendiri yaitu buka Senin Kamis mulai pukul 12 siang sampai jam 8 malam, dan juga hari Jumat sampai Minggu buka pukul 1 sampai 10 malam Tribuners. Adapun bagi Tribuners tidak perlu merasa khawatir jika berkunjung akan merasa kedinginan ataupun lainnya, karena memang di lokasi juga disediakan api unggun Tribuners oleh dari Pinuju Kopi sendiri. Mungkin sekian rekan Mai laporan saya mengenai Pinuju Kopi di wilayah Kabupaten Tegal.
Ya baik, terima kasih rekan Desta atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Food and Beverage Manager Joglo Ageng Guci. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah resmi launching atau bagaimana sih Pak? Secara resmi sudah. Kami launching kemarin sebenarnya di Desember, tanggal 6 Desember sebenarnya kita launching. Cuman kita belum bisa membuka secara regularly, lagi-lagi faktor cuaca. Cuman kalau secara official nih, kita buka di tanggal 6 Desember. Ini berarti bukan cuma untuk tamu aja ya? Iya, untuk umum juga ya? untuk tamu luar. Berarti segmennya untuk semua usia ya Pak? Semua usia. Latar belakang konsep kita memilih konsep zaman dulu atau pedesaan. Memang kita mencoba untuk memenuhi keinginan dari beliau owner. Karena beliau owner dari hotel kami pun mengkonsepkan tradisional. Maka di sini pun menyesuaikan dengan kondisi geografis maupun lokasi yang kami punya, itu tetap beliau menginginkan konsep ini konsep zaman dulu. Maka kita coba siapkan dengan adanya saung, ya, adanya tempat-tempat meja kursi yang notabene modelnya juga model zaman dulu. Ya. Gitu. Informasi selanjutnya masih datang dari Jawa Tengah, Tribuners. Di antara banyaknya penjual es puter di Semarang, es pankuk Pak Yono merupakan salah satu es puter yang legendaris. Menurut pemiliknya, Kardiono, es puter ini telah berdiri sejak tahun 1950, Tribuners. Ada yang menarik dari es puter legendaris satu ini. Berbeda dengan es puter pada umumnya, es pankuk Pak Yono ini sangat lekat dengan topping pankuk atau panekuk. Itulah sebabnya es puter tersebut dinamai es pankuk. Untuk informasi selengkapnya terkait wisata kuliner ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Idayatul Rohmah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ida. Ya baik, terima kasih rekan Mai. Jadi untuk es pankuk Pak Yono ini memang termasuk salah satu es puter yang legendaris dari Kota Semarang. Nah, menurut pemiliknya yaitu Pak Kardiono atau Pak Yono, es pankuk ini sudah ada sejak tahun 1950 dan sekarang ini sudah memasuki generasi kedua. Nah, es pankuk Pak Yono ini merupakan es puter dengan sajian yang berbeda, di mana es puter ini sangat lekat dengan topping pankuk atau panekuk. Nah, itulah sebabnya es puter tersebut dinamai es pankuk. Es pankuk Pak Yono memiliki rasa yang unik ya, yaitu manis dari es puternya dan menjadi bercampur gurih ketika ditambahkan dengan topping panekuk. Nah, panekuk atau kue dadar tersebut dipotong kecil-kecil, kemudian dibubuhkan di antara es puter bersama dengan beberapa topping lainnya seperti agar-agar dan juga roti tawar. Sementara untuk es puternya, es pankuk Pak Yono ini memiliki berbagai varian rasa, mulai dari coklat, kemudian juga ada kelapa muda, alpukat, dan juga durian. Terkait harga es pankuk sendiri, dibanderol mulai 17.000 per porsi. Nah, untuk setiap porsi es pankuk itu terdiri atas 3 scoop es puter dan bisa dipilih varian rasa sesuai selera pengunjung. Menurut Pak Yono dan juga anaknya yang juga ikut berdagang bersama Pak Yono, banyak pelanggan yang cocok dengan rasa es puter pankuk miliknya ini. Adapun banyak di antara pelanggannya yaitu adalah warga Tionghoa. Nah, saat ini es pankuk Pak Yono telah memiliki beberapa outlet pemirsa yang semuanya ada di Kota Semarang, yaitu ada di Jalan Tanjung nomor 18, kemudian juga ada di belakang Gramedia Pandanaran, dan juga Pekundan Utara, dan sebentar lagi juga katanya akan membuka di Jalan Kusuma Warjadi. Nah, sedangkan Pak Yono saat ini juga melayani pemesanan dari luar kota. Demikian, Ya baik, terima kasih rekan Ida atas informasi Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik usaha. Berikut tayangannya untuk Anda. Bapak saya itu namanya Pak Sugitno, asli dari Klaten. Nah, dulu itu merantau dari Klaten ke Semarang. Nah,
Semarang itu es ini aslinya es pancuk ini di aslinya juragannya itu orang Chinese. Itu di Kebon Lancung. Saya di situ akhirnya kan terus jualan sendiri. Nah, anak-anaknya yang orang Cina itu sudah jadi orang semua lah istilahnya, kan nggak mau meneruskan. Akhirnya bapak saya jualan keliling waktu itu tahun 50. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Pemkab Lombok Tengah kembali menggelar acara adat Festival Bau Nyale. Acara yang dipusatkan di Pantai Tanjung Aan itu berhasil menarik perhatian masyarakat luar daerah hingga mancanegara untuk mengikuti acara tahunan masyarakat Sasak tersebut. Walaupun tak melibatkan artis ibu kota seperti tahun-tahun sebelumnya, Festival Bau Nyale tahun ini sukses digelar. Untuk mengetahui bagaimana kemeriahan Festival Bau Nyale 2023 ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad. Ya, terima kasih kami. Sebelumnya selamat sore, selamat siang maksudnya Tribuners. Memang pada Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2023 kemarin itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menggelar festival tahunan masyarakat Sasak yang dinamakan sebagai Festival Adat Bau Nyale. Kalau dalam bahasanya bau dibahasakan berarti menangkap, dan nyale itu adalah cacing laut Tribuners. Sehingga artian bahasanya itu bau nyale diartikan sebagai menangkap cacing laut. Tribuners, gelaran Bau Nyale sendiri itu dilaksanakan pada Sabtu 10 Februari tahun 2023 lalu. Itu berdasarkan hasil kesepakatan dari pemerintah dan juga dari pemangku adat. Ada sebelum dilangsungkannya acara itu ada penetapan tanggal untuk Bau Nyale dinamakan sebagai Sangkep Wariga. Dan kemudian ditetapkan pada tanggal 10 itu sesuai dengan kalender Sasak, yakni pada tanggal 20 bulan 10 ini menurut kalender Sasak yang ada. Tribuners, walaupun memang pada Festival Bau Nyale di tahun 2023 ini tidak melibatkan artis ibu kota seperti tahun-tahun sebelumnya, namun tetap ini sukses untuk digelar, di mana banyak sekali yang terlihat juga oleh pantauan tribunlombok.com pada festival adat Bau Nyale yang dipusatkan di Pantai Aan. Itu banyak menarik wisatawan untuk menonton pertunjukan-pertunjukan yang ada pada penggelaran event atau adat Bau Nyale itu sendiri. Selain itu pada malam harinya juga tumpah ruah masyarakat ikut serta dalam mencari cacing laut itu, Bau Nyale itu sendiri Tribuners. Di mana Tribuners, ada sesuatu hal yang unik juga pada penggelaran acara Bau Nyale ini, di mana pada saat melakukan prosesi Bau Nyale, masyarakat akan berteriak begitu, seperti mengeluarkan kata-kata kotor, tapi itu sudah menjadi satu hal yang lumrah dan menjadi adat sendiri bagi masyarakat. Acara adat Bau Nyale pada tahun 2023 ini sukses digelar dan sukses menarik wisatawan mancanegara yang ikut serta dalam menonton penggelaran event yang diselenggarakan atau yang dipusatkan di Pantai Tanjung Aan pada Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2023. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Ahmad Wawan Sugandika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ingin mencoba sensasi berenang di air bening seperti kaca di lereng Gunung Slamet?
Anda bisa berkunjung ke Situ Tirta Marta Purbalingga. Situ Tirta Marta yang merupakan sumber air alami yang cantik di Purbalingga. Objek wisata ini terletak di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Bukan hanya alami, telaga satu ini juga terkenal karena airnya yang bening hingga dasar. Untuk informasi selengkapnya terkait tempat wisata ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Reza. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang terdapat salah satu daya tarik keindahan alam yaitu wisata Embung Sebliko. Waduk buatan yang didanai oleh CSR Pertamina ini saat ini menjadi objek wisata yang menarik dan tentunya buka setiap hari. Tak hanya menawarkan pemandangan embung semata, berkat keuletan dari warga sekitar kini telah tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti musola, toilet, dan penerangan yang memadai. Informasi selengkapnya terkait tempat wisata ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Reza. Baik rekan Mei dan teman-teman Tribuners ya yang bisa disampaikan dari wilayah Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah saat ini ada desa wisata Lerep. Lokasinya ada di Dusun Indrokilo di Desa Lerep di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Jadi tempat wisata ini sebenarnya lebih menawarkan keindahan alamnya ya. Jadi ada sebuah embung yang kira-kira ukurannya berdiameter sekitar 200 meter. Di embung tersebut para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas. Pada umumnya memancing ya. Setiap harinya ada pemancing yang memancing di sana dan rata-rata ikan yang mereka dapatkan atau ikan yang diternak di embung tersebut merupakan ikan nila, ikan bawal ataupun ikan lele. Nah, selain memancing, wisatawan juga bisa melakukan berbagai aktivitas di sana ya. Ada kafe juga, ada restoran, ada sejumlah fasilitas wisata pada umumnya. Yang terpenting itu adalah keindahan alamnya karena dikelilingi oleh perkebunan dan hutan-hutan di wilayah dataran tinggi ya, karena Ungaran termasuk dataran cukup tinggi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada yang menarik juga saat Minggu Pon atau hari Minggu dan bertepatan dengan kalender Jawa hari Pon ya, karena setiap pagi nantinya akan ada pasar kuliner tempo dulu. Jadi para pedagang atau para pembuat makanan akan berada di sana, akan memadati lokasi tersebut dan membuat masakan Jawa tempo dulu dan berbagai macam jajanan pasar dan aneka makanan tradisional yang lain. Jadi ini merupakan desa wisata yang sudah mulai berkembang karena kemarin sempat didanai oleh Pemprov Jateng dan mendapatkan CSR juga dari Pertamina. Mudah-mudahan tempat wisata ini juga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua ya yang akan berlibur dan ingin menikmati keindahan alam di Kabupaten Semarang. Begitu yang bisa disampaikan, Mei. Terima kasih teman-teman Tribuners. Baik, terima kasih rekan Reza Gustaf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tempat wisata kuliner di Kota Palangkaraya cukup banyak dan beragam. Namun jika Tribuners mencari wisata kuliner yang menyediakan tempat yang nyaman dan low budget, maka kami akan merekomendasikan tempat wisata yang satu ini. Ya, ini adalah wisata kuliner Dermaga Rambang. Salah satunya kawasan wisata yang menjadi favorit masyarakat Palangkaraya. Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Riau, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, dan masih di dalam Kota Palangkaraya, serta mudah dijangkau sehingga tempat ini selalu ramai pada sore hari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Devita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Devita.
Ya, terima kasih rekan Mei. Saya Devita dari Kota Palangkaraya menyampaikan. Salah satu objek wisata favorit masyarakat di Kota Palangkaraya adalah wisata Dermaga Rambang. Selain menyajikan tempat yang nyaman, wisata ini juga tergolong wisata low budget di mana pengunjung tidak dikenakan biaya apapun ketika memasuki kawasan wisata satu ini. Untuk dari keterangan dari pihak pembina sendiri, tempat wisata ini biasanya didatangi pengunjung dengan rata-rata jumlah 100 orang per hari. Khusus pada weekend, jumlah pengunjung akan meningkat hingga 3 kali lipat, bahkan lebih daripada biasanya. Ketika masuk ke wisata satu ini, Tribuners tidak perlu membayar tiket alias gratis. Hanya saja bagi Tribuners yang membawa kendaraan pribadi, maka tentu akan dikenakan biaya parkir. Ataupun bagi Tribuners yang sekedar ingin bersantai-santai tanpa membeli makanan juga diperbolehkan. Di tempat ini menyajikan tempat bersantai yang nyaman dengan pemandangan Sungai Kahayan, merupakan sungai terbesar yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kuliner yang disajikan di lokasi ini pun cukup beragam, mulai dari kuliner kekinian seperti aneka macam sate, sampai kuliner-kuliner khas daerah seperti osengan kulit cempedak atau yang biasa disebut masyarakat sini mandai, terus ada jajanan hintal keruang, dan lain-lain. Harganya pun cukup terjangkau bagi kantong pelajar pada umumnya. Jadi Tribuners tidak perlu takut kantong jebol ketika berkunjung ke wisata yang satu ini. Seperti yang dituturkan oleh salah seorang pengunjung, yakni Maulina Sari, yang mengaku sering datang ke lokasi ini untuk bersantai bersama teman-temannya. Menurutnya tempat wisata satu ini cocok untuk kantong pelajar dan untuk masyarakat yang ingin berburu kuliner khas daerah dengan macam-macam menu yang tersedia di lokasi ini. Selain itu, keberadaan wisata susur Sungai Kahayan juga menjadi daya tarik dari tempat wisata yang satu ini, di mana pintu masuknya berada di dermaga Rambang itu sendiri. Sehingga biasanya pengunjung yang ingin mengikuti wisata susur Sungai Kahayan akan menyempatkan diri untuk mampir ke wisata kuliner dermaga Rambang. Adapun untuk lokasinya berada di Jalan Riau, diakses dari pusat Kota Palangkaraya sekitar 15 menit. Bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan yang disewakan, karena untuk sementara ini belum ada angkutan umum yang rutin mengantarkan wisatawan ke lokasi yang satu ini. Lokasi wisata satu ini juga sudah terdaftar di Google Maps, sehingga Tribuners tidak perlu khawatir dan bisa dimudahkan untuk mengakses wisata yang satu ini. Jam operasionalnya sendiri buka dari pukul 11 siang sampai pukul 10 malam, dibuka pada tiap hari. Ya, mungkin demikian dulu informasi yang saya sampaikan, bisa kembali ke studio. Terima kasih rekan Devita atas informasi Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pembina Dermaga Rambang serta salah seorang pengunjung. Berikut tayangannya untuk Anda. Lokasinya kita untuk persiap-siapan mulai jam 10, yang mulai buka jam 11 siang sampai jam 9 atau jam 10 malam lah. Kalau bukanya tiap hari. Tiap hari, Pak ya? Ya. Kalau yang rame ya sama hari Sabtu sama hari Minggu. Biaya masuk nggak dipungut. Cuma bagi pengunjung cuma wajib parkir ya, parkir 2.000 ya, mobil pribadi ya. Kalau hari-hari biasa mungkin berkisar 100-an orang lah dong. Kalau hari-hari anunya mungkin sampai 300. Daya tariknya kuliner khas ya, Banjar, kemudian khas wilayah lah, daerah, kuliner daerah, wadah-wadah kayak. Sering deh, tapi biasa weekend kayak gini sih. Yang pertama seru ya, karena banyak kan orang. Terus di sini ngincar makanannya lebih tepatnya kayak gitu, bakar-bakarannya juga enak. Terus tempatnya enak untuk nyantai, apalagi bareng teman-teman kayak gitu. Mungkin di sini lebih tempatnya sih lebih enak gitu ya, di sini tempat nyantai lah, lebih tepatnya kayak gitu. Terus makanan segala macam itu dompet apa anak remaja banget gitu tempatnya. Terjangkau ya Kak ya? Iya. Terus aneka pilihan juga ya Kak ya? Iya, banyak pilihan kan gitu, dari bakar-bakaran dan lain-lain kayak gitu banyak di sini. Dari menggunakan kerja ke kuliah. Informasi wisata selanjutnya bagi Anda yang ingin mencoba sensasi berenang di air bening seperti kaca di lereng Gunung Slamet, Anda bisa berkunjung ke situ Tirta Marta Purbalingga. Situ Tirta Marta yang merupakan sumber air alami yang cantik di Purbalingga. Objek wisata ini terletak di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Bukan hanya alami, Tribuners, telaga satu ini juga terkenal karena airnya yang bening hingga ke dasar. Untuk informasi selengkapnya terkait wisata
ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Permata Putra Sejati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Putra. Baik, selamat siang rekan dan rekan-rekan Tribuners semua. Dapat saya informasikan bahwa memang di Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, ada satu objek wisata yang baru-baru ini cukup menyita perhatian para warga sekitar dan para wisatawan. Karena memang wisata di situ Kecamatan ini menawarkan sebuah sensasi berenang yang menyenangkan karena air yang begitu jernih, karena berasal dari Gunung Slamet. Namun yang menjadi perhatian juga adalah bahwa memang situ Tirta Marta ini berada di sekitaran perumahan warga. Jadi meskipun berada di sekitaran perumahan warga, namun situ Tirta Marta ini menawarkan sebuah kolam pemandian umum seperti itu dengan kejernihan air seperti layaknya kaca. Dan kejernihan itu bahkan bisa digunakan untuk para pengunjung atau para wisatawan ini berfoto menggunakan foto underwater, sehingga wisatawan bisa mendapatkan sebuah sensasi atau pengalaman berenang di air yang jernih sekaligus dapat berburu foto yang instagramable di situ Tirta Marta. Kemudian di sekitaran lokasi sendiri itu juga disediakan berbagai macam fasilitas yang lainnya, termasuk alat-alat untuk bisa berfoto di dalam air. Ada beberapa alat seperti sepeda, dan ada meja kursi yang bisa digunakan para wisatawan untuk berfoto seperti itu. Kemudian yang menjadi daya tarik karena memang di situ Tirta Marta sendiri itu kedalamannya tidak terlalu dalam ya teman-teman Tribuners. Itu kurang lebih hanya sekitaran 1 hingga 1,5 kedalamannya, sehingga kolam ini juga ramah untuk anak-anak ataupun saudara-saudara kita bila ingin merasakan berenang di kolam pemandian yang jernih. Untuk harga tiketnya sendiri juga sangat terjangkau teman-teman Tribuners. Itu cukup membayar tiket masuk itu 5.000 dan biaya parkirnya 2.000. Namun perlu menjadi perhatian ya teman-teman Tribuners bahwa memang keberadaan situ Tirta Marta ini cukup menyita perhatian, sehingga kalau misalkan datang agak siangan gitu ya, itu otomatis akan dipadati oleh pengunjung. Sehingga kalau misalkan ingin mendapatkan suasana yang tidak terlalu ramai, kemudian sepi dengan cuaca yang juga tidak terlalu panas, itu disarankan agar dapat datang lebih pagi. Itu dari pengunjung. Namun memang untuk jam operasionalnya sendiri itu bisa sampai pukul 5 sore. Seperti itu teman-teman Tribuners mungkin bisa berkunjung ke situ Tirta Marta, yaitu merupakan kolam pemandian umum yang memberikan sensasi kita di berenang di air yang jernih, segar, dan juga berindah di sekitaran tempat wisata. Demikian, Ya, baik. Terima kasih rekan Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah tadi informasi dari Jawa Tengah Tribuners, kita beralih ke informasi destinasi wisata dari Gorontalo. Rumah adat Dulo Hupa adalah destinasi wisata Gorontalo yang bersejarah. Tidak heran wisata Gorontalo ini menjadi ikon daerah. Nama rumah adat Dulo Hupa bahkan disematkan di sejumlah ruangan pertemuan. Posisi rumah adat Dulo Hupa yang berada di Simpang 4 Perkotaan menjadi sebagai destinasi wisata Gorontalo yang mudah dijangkau Tribuners. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait rumah adat Dulo Hupa ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gorontalo Husnul Puhi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Puhi. Baik, terima kasih rekan Mei. Kali ini Tribun Gorontalo ingin menyajikan mengenai tempat wisata rumah adat bagi pengunjung ataupun para wisatawan yang ingin berkunjung ke Gorontalo dan ingin mengetahui informasi mengenai rumah adat dari Provinsi Gorontalo bisa datang langsung di rumah adat Dulo Hupa ini. Dan rumah adat Dulo Hupa ini adalah destinasi wisata Gorontalo yang bersejarah. Tidak heran wisata Gorontalo ini menjadikan daerah. Nama rumah adat Dulo Hupa sendiri bahkan disematkan di sejumlah ruangan pertemuan. Posisi rumah adat Dulo Hupa yang berada di Simpang 4 Perkotaan Kota Gorontalo menjadikannya sebagai destinasi wisata Gorontalo yang mudah dijangkau. Rumah adat Dulo Hupa juga disebut dengan nama Yiladia Dulo Hupa Lo Ulipuh Londalo. Dibangun tepatnya di Kelurahan
Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Kepada Tribun Gorontalo, penjaga rumah adat Lohupa Muhammad Hadiri menjelaskan mengenai destinasi wisata Gorontalo itu kini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo. Kata dia, rumah adat ini memang dibangun berdasarkan prinsip dan kepercayaan warga Gorontalo. Bagian atapnya berbentuk segitiga bersusun yang menggambarkan syariat dan adat Gorontalo. Atap bagian atas menggambarkan kepercayaan penduduk Gorontalo terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan agama merupakan kepentingan utama di atas yang lainnya. Sedangkan atap bagian bawah menggambarkan kepercayaan penduduk Gorontalo terhadap adat istiadat serta budaya. Dulunya, di puncak atap terdapat 2 batang kayu yang dipasang bersilang pada puncak atap atau disebut talapua. Penduduk Gorontalo percaya bahwa talapua dapat menangkal perkembangan kepercayaan Islami. Sekarang, penduduk Gorontalo percaya bahwa talapua dapat menangkal roh-roh jahat. Maksud kami roh-roh jahat. Namun seiring perkembangan kepercayaan Islami, sekarang talapua sudah tidak dipasang lagi. Saat ini rumah adat Lohupa lebih banyak digunakan untuk acara-acara pernikahan maupun ulang tahun. Namun biasanya pelaksanaan acara tidak dilakukan di bagian dalam rumah adat, melainkan di bagian bawah panggung, kecuali acara pernikahan. Biasanya pelaksanaan ijab kabul dilakukan di dalam rumah adat. Masyarakat bisa menyewa tempat di rumah adat ini dengan harga Rp1.000.000. Di samping itu juga di dalam rumah adat tersebut di bagian atas terdapat beberapa pakaian-pakaian adat dari Gorontalo yang biasa digunakan pada acara-acara pernikahan. Yakni sering disebut dengan pakaian adat biliu. Terima kasih rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Husnul Puhi atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Festival Pasar Musik 2023 menjadi satu event hiburan besar di Jakarta yang diadakan di lokasi dekat dengan hotel dan sejumlah tempat sewa mobil, di mana banyak penonton dari luar kota yang bisa menginap di hotel dan menyewa kendaraan dari tempat sewa mobil untuk bisa turut bersukaria di Festival Pasar Musik 2023. Setelah sukses digelar 2 hari penuh, pada hari ini Minggu 12 Februari, Festival Pasar Musik 2023 sudah memasuki hari ketiga. Sebagai event besar, Festival Pasar Musik 2023 berhasil menyedot animo sejumlah kawula muda ibu kota. Meski terhitung sebagai event musik terbaru, Festival Pasar Musik 2023 tampil dengan wajah yang cukup garang. Disebut demikian lantaran dalam gelarannya Festival Pasar Musik 2023 banyak mencuri perhatian dengan gelarannya yang cukup meriah. Deretan nama musisi lokal ternama tampak mentereng menjadi line-up bintang tamunya. Maka tak heran jika kehadiran Festival Pasar Musik 2023 menjadi satu di antara event musik yang banyak dinanti-nanti oleh kawula muda ibu kota sejak pertama kali diumumkan pada tahun lalu. Nah, bagi Tribuners yang sudah ketinggalan 2 hari acara Festival Pasar Musik 2023 ini tak perlu berkecil hati Tribuners, sebab masih ada hari ini yang akan menjadi hari terakhir sekaligus puncak acara Festival Pasar Musik 2023. Sama dengan hari sebelumnya, hari ketiga Festival Pasar Musik 2023 ini juga akan diisi dengan sederet musisi papan atas. Menariknya, di hari ini musisi-musisi yang akan tampil juga datang dari genre yang berbeda-beda, sehingga akan semakin seru dan meriah. Di antaranya Rosa, Firsa Besari, JKT48, Yovie and Nuno, The Chanchuters, hingga King Nasar, dan masih banyak lagi. Sebagai informasi, Festival Pasar Musik 2023 diadakan di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara. Bagi Tribuners yang ingin menonton saat ini tiket Festival Pasar Musik 2023 masih tersedia untuk dibeli secara online. Harganya sendiri dibanderol Rp328.000 per orang dan dapat dibeli melalui laman Kiostix. Namun jika tidak berkenan membeli online Tribuners, pihak panitia juga menyediakan tiket on the spot sehingga Tribuners bisa langsung membelinya di lokasi acara. Tak jauh dari lokasi gelaran Festival Pasar Musik 2023 ada sejumlah hotel yang bisa menjadi tempat menginap. Di antaranya Holiday Inn Express Jakarta International Expo, kemudian Swiss Berlin Kemayoran yang berada di Kompleks Spring Hill di Pademangan Timur, kemudian Grand Orchard Kemayoran yang berada di Jalan Raja Wali Selatan Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan video perkelahian dua singa jantan di Taman Safari Prigen atau Taman Safari Indonesia 2 Jatim. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan dua singa jantan sedang berkelahi di sekitar Taman Safari sambil berlarian pada Sabtu 11 Februari. Namun yang menjadi sorotan ialah gerak-gerik kedua singa menuju arah mobil pengunjung. Perkelahian dua singa di Taman Safari Prigen ini menjadi perhatian pengunjung lain. Selama perkelahian dua singa itu, setiap mobil yang melintas jalanan terdekat semuanya berhenti. Bahkan terlihat pula mobil kiper berwarna keabu-abuan terjun ke lokasi mencoba untuk melerai perkelahian singa. Namun nahas kedua singa itu justru berlari ke arah lain hingga menabrak mobil pengunjung Tribuners. Mobil Yaris berwarna merah ini menjadi korban tabrak singa yang sedang berkelahi. Videonya terekam oleh pengunjung lain yang berada di mobil barisan belakang. Setelah menabrak mobil Yaris merah, kedua singa itu langsung berbalik arah dan berlarian lagi. Kejadian itu rupanya juga direkam oleh penumpang dari dalam mobil Yaris merah. Dalam cuplikan video yang diunggah oleh pemilik mobil Yaris, terlihat kedua singa tengah berkejaran lalu berlari ke arah mobil mereka. Seketika saat satu singa menabrak ujung belakang mobil, suasana menjadi cukup mengejutkan. Mobil yang ditabrak pun langsung oleng. Dalam unggahan lain yang dikirim di Twitter, pemilik akun @febrian_pp dengan nama Febrian Permana memperlihatkan bagian belakang mobil yang ditabrak singa. Lampu belakang mobil Yaris merah itu terlihat pecah bagian bawahnya. Ia juga menuliskan cuitan tak mau berdamai dengan singa tersebut. Unggahan itu pun mengundang gelak tawa hingga membuat para warganet turut berkomentar. Atas kejadian ini banyak yang bertanya-tanya soal asuransi maupun ganti rugi dari pihak tempat wisata. Namun beberapa warganet turut menjelaskan bahwa insiden kecelakaan seperti ini akan diganti oleh pihak tempat wisata. Hal tersebut lantaran harga tiket masuk Taman Safari Prigen sudah termasuk asuransi. Ada pemandangan unik dan tak biasa saat kereta api melintasi stasiun Purwakarta. Bagaimana tidak, Tribuners, penumpang yang melintasi stasiun Purwakarta akan disuguhi pemandangan kuburan kereta api. Melansir akun Instagram @kai121_, stasiun Purwakarta sendiri sudah ada sejak 120 tahun yang lalu. Tepatnya pada 27 Desember 1902, stasiun Purwakarta mulai beroperasi. Pengoperasian stasiun Purwakarta bersamaan dengan dipindahkannya ibu kota Karesidenan Karawang ke Purwakarta oleh Gubernur Jenderal Van de Bos. Stasiun Purwakarta memiliki arsitektur yang tergolong sederhana. Fasadnya banyak ditemui pada bangunan stasiun lain yang dibangun pada periode 1880 hingga 1990. Bangunan stasiun Purwakarta juga mengadopsi sedikit gaya Yunani kuno yang hype pada masanya. Stasiun Purwakarta dulunya dilengkapi dengan dipo lokomotif loh Tribuners, sebab posisi stasiun Purwakarta mengarah ke Bandung yang merupakan awal dari jalur menanjak dan berkelok. Oleh karena itu harus disiagakan lokomotif uap cadangan. Pasca era lokomotif uap berakhir pada dekade 1980-an, dipo lokomotif di Purwakarta tidak digunakan lagi Tribuners. Kemudian pada 2019, dipo Purwakarta dialihfungsikan menjadi kantor dan gudang. Keunikan lain dari stasiun Purwakarta adalah adanya tempat peristirahatan terakhir kereta yang sudah pensiun berdinas. Mulai dari bekas KRL, KRD, dan kereta penumpang, semuanya tersusun rapi di stasiun Purwakarta. Nah, pemandangan tak biasa inilah yang membuat stasiun Purwakarta sangat menarik saat dilewati. Stasiun Purwakarta melayani banyak perjalanan kereta api, mulai dari kereta api lokal sampai kereta api jarak jauh. Solo Safari resmi dibuka untuk wisatawan umum pada Jumat 27 Januari lalu Tribuners. Pembukaan Solo Safari tersebut merupakan fase pertama dari pembangunan berkelanjutan yang diprakarsai oleh Taman Safari.
Meski dibilang belum 100% rampung, Solo Safari sudah menghadirkan berbagai daya tarik baru yang siap membuat momen kunjungan semakin berkesan. Terlebih kebun binatang yang dulunya bernama Juruk Solo Zoo tersebut kini tampil dengan wajah baru setelah direvitalisasi. Solo Safari menyuguhkan sebuah lingkungan harmonis di mana pengunjung bisa bersahabat dengan para satwa. Dengan konsep baru tersebut, pengunjung dapat mengenal dan lebih dekat dengan satwa yang ada di Solo Safari. Bahkan, para pengunjung bisa mencoba pengalaman makan ditemani satwa loh Tribuners. Pengalaman tersebut ditawarkan oleh fasilitas restoran di Solo Safari yang bernama Makunde. Melansir akun Instagram @solosafari.id, pada Sabtu 11 Februari, Makunde menawarkan sensasi makan sambil ditemani berbagai satwa khas Afrika Tribuners. Cukup seru ya Tribuners, pengalaman ini tentunya sangat jarang dijumpai, terutama di daerah Solo dan sekitarnya. Berdasarkan unggahan, terlihat sejumlah menu yang ditawarkan Makunde. Di antaranya burger, mie goreng dengan pangsit, beef tongseng, nasi bakar jimbaran, Nutella biscoff brownie, hingga spaghetti aglio olio. Jika tertarik, Tribuners bisa langsung datang ke Solo Safari. Namun sebelum berkunjung, kita simak informasi harga tiket masuk Solo Safari yang telah Tribun Travel rangkum dari akun Instagram Solo Safari. Pada kunjungan weekday, tiket masuk Solo Safari dibanderol seharga Rp45.000 per orang untuk pengunjung dewasa. Sedangkan pengunjung anak-anak usia 3 hingga 6 tahun, tiket masuk Solo Safari dibanderol seharga Rp30.000 per orang. Kemudian pada kunjungan weekend atau libur nasional, tiket masuk Solo Safari dibanderol seharga Rp60.000 per orang untuk pengunjung dewasa, dan untuk pengunjung anak-anak usia 3 hingga 6 tahun, tiket masuknya sebesar Rp45.000. Untuk pengunjung berusia 0 hingga 24 bulan tidak akan dikenakan biaya tiket masuk alias gratis Tribuners. Solo Safari memiliki jam operasional yang terbilang fleksibel lantaran buka setiap hari. Solo Safari beroperasi setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan pada Sabtu dan Minggu Solo Safari beroperasi mulai pukul 8 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, momen kunjungan ke Solo Safari mudah disesuaikan dengan rencana liburan Anda. Informasi selanjutnya seputar kuliner dari Kemayoran, Jakarta Pusat, Tribuners. Seporsi ketan hangat beserta taburan kelapa dan susu ditambah gorengan yang renyah saat masuk ke dalam mulut memang menjadi primadona semua kalangan yang mampir di kedai kecil sejak 1958 ini. Ketan susu Kemayoran atau Tansu Kemayoran, begitu panggilan akrabnya di telinga masyarakat. Berada di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilewati 2 motor, Tansu Kemayoran tak pernah sepi pembeli Tribuners. Hendak datang pada jam berapapun, pembeli harus siap berburu tempat atau sedia bergeser apabila pembeli lainnya datang. Terlebih jika Tribuners datang pada jam-jam pulang kerja mulai dari pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat, sudah dipastikan akan sulit mendapatkan tempat duduk. Pasalnya Tansu Kemayoran buka selama 24 jam sejak 65 tahun silam dan cita rasanya tak pernah berubah meskipun sudah berganti dari tangan ke tangan. Sanusi, salah seorang cucu Haji Sudrat, sang pencetus Tansu Kemayoran, menceritakan mulanya sang kakek berjualan dengan cara berkeliling. Hingga akhirnya ia menemukan pangkalan di daerah Kemayoran, tepatnya di Jalan Kemayoran Gempol, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau di seberang Polres Metro Jakarta Pusat. Sampai saat ini tak pernah selangkah pun pangkalan Tansu Kemayoran bergeser loh Tribuners.
Meskipun pelanggannya sudah menjamur hingga kerap kali memakan bahu jalan lantaran ruang gerak yang sempit. Sanusi menceritakan mulanya panganan ini diperuntukkan bagi mereka dengan ekonomi menengah ke bawah seperti buruh, petani, hingga tukang becak. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat kelas menengah ke atas hingga pejabat pun kerap mampir untuk mencicipi makanan legendaris ini. Bagaimana tidak, penyajian ketan yang pulen dan legit dengan taburan kelapa serta kental manis sebagai topping menambah kelezatan dalam satu kali suapan, terlebih jika disajikan saat masih hangat. Uniknya, proses pembuatan ketan tersebut dibuat langsung secara dadakan di tempat itu juga, Tribuners, sehingga kerap kali harum semerbak dari ketan yang baru matang dan keluar dari tungku perapian membuat perut keroncongan. Dalam satu kali memasak saja, Sanusi bisa mengeluarkan satu bakul besar untuk para pembeli, dan itu pun bisa habis dalam sekejap. Selain ketan, camilan pendamping Tansu Kemayoran juga dibuat dadakan. Ada 3 jenis gorengan paten yang disajikan di tempat ini, di antaranya tempe goreng, pisang goreng, dan singkong goreng. Ketiga jenis gorengan tersebut biasanya akan disusun menggunung tak beraturan, sehingga pembeli bisa memilih dan mengambil sendiri sesuai jumlah yang diinginkannya. Baru nanti di akhir Sanusi atau rekannya akan mengakumulasi harganya. Tak heran jika panganan sederhana namun mengenyangkan ini digandrungi semua kalangan. Sanusi mengatakan dalam sehari dirinya dan karyawan lain bisa menghabiskan 2 karung beras ketan, 150 potong tempe, 29 sisir pisang, dan lebih dari 2 karton kental manis kaleng. Selain itu, harganya yang murah dan pas di kantong menjadi alasan Tansu Kemayoran ini tetap eksis dan tak lekang dimakan zaman. Sanusi menambahkan panganan tersebut bahkan pernah dijual Rp500 hingga Rp600 seporsinya. Ia mengatakan konsep ketan susu sebenarnya tidak dari dulu. Awalnya hanyalah ketan kelapa tanpa memakai susu. Namun konsep penyajiannya sama dengan saat ini, yakni menggunakan gorengan dan kelapa sebagai taburan ketan. Sanusi mengakui Tansu Kemayoran disajikan dengan sangat sederhana, namun karena usianya sudah tua dan terkenal, maka banyak orang yang datang untuk membuktikan kelezatannya. Dulu katanya keliling, ketemu kerapat, terus ya nemu pangkalan, habis itu ya menetap ya, hingga berapa kali dulu sampai sekarang ada. Berarti yang di sini yang ngelanjutinnya dari anak-anaknya semua, Mas? Ya, anak-anaknya. Ini kan berapa sampai jam berapa? Non-stop. 24 jam. 24 jam bikin ketan di sini gitu ya, Bu? Ya, masaknya juga di sini semua. Apa aja tuh, Mas? Ada bakul atau apa? Mungkin bisa digambarin, Mas? Gimana? Ada bakul, ada apa gitu, Mas, di sini. Nanti prosesnya pertamanya gimana, Mas? Urutannya? Urutan gimana? Sebelum dikasih ke pelanggan nih. Masak dulu di bakul itu pakai apa? Dapur di situ ya, Mas ya? Pakai bakul yang besar. Ya. Terus masak dulu kan. Habis masak matang kasih di bakul. Dilayanin di sini. Layan ke konsumen. Di situ pakainya masih tradisional ya, Pak ya? Tadi aku lihat. Apanya? Proses masaknya masih tradisional. Tradisional ya tradisional. Ini udah pakai gas. Pakai gas, pakai. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, Tribuners. Jangan lupa terus saksikan live travel update setiap hari untuk mengetahui informasi terkini terkait wisata dan kuliner daerah di seluruh kanal Tribun Network. Saya Meisada Sirait beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini,
Pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.